Selamat pagi. Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat. Dan meskipun kita beribadah di rumah, namun tidak mengurangi semangat kita untuk memuji dan memuliakan akan kebesaran nama Tuhan. Melandasi persekutuan kita pada saat ini, kita akan membaca dan merenungkan sebagian kecil daripada firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur karena hadirat-Mu Bapa. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat ini. Melandasi persekutuan kami akan membaca dan merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Sebelum itu, kuasai kami dengan kuasa Kudus-Mu agar kami dapat memahami akan firman-Mu dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Dan hamba menyadari hamba penuh dengan keterbatasan, namun hamba percaya Engkau adalah sumber hikmat yang akan memampukan hamba untuk berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sambut firman-Mu. Amin. Adik-adik yang kekasih, kakak ingin bertanya, ketika kalian diperhadapkan dengan sebuah situasi di mana kalian dituduh, semua orang menyalahkan kalian atas tindakan yang sama sekali kalian tidak lakukan. Contoh misalkan, di sekolah kalian dituduh mencuri, tapi kalian tidak pernah mencuri. Bagaimana perasaan kalian? Nah, adik-adik, di dalam Alkitab ada seorang tokoh. Ia dituduh dengan kesaksian palsu. Banyak orang yang mencari-cari cara untuk menjatuhkan dia. Ya, dia adalah Yesus. Kami perlu bicara dengan Kaisar. Apa kau tidak dengar betapa banyak tuduhan-tuduhan terhadapmu? Tidakkah kau ingin menjawab salah satu tuduhan-tuduhan itu? Baiklah, kalau begitu terserah kau saja. Rakyatlah yang memutuskan. Bawa tahanan yang bernama Barabas. Pada setiap perayaan Paskah, kita harus melepaskan salah seorang tahanan untuk rakyat. Aku punya dua. Siapa yang kalian inginkan untuk aku lepaskan? Barabas si penjahat, atau Yesus yang disebut Kristus? Barabas! Apa yang harus kulakukan terhadap Yesus yang disebut sebagai Raja orang Yahudi? Salibkan dia! Salibkan dia! Mengapa? Kejahatan apa yang telah dilakukannya hingga dia harus dihukum mati? Salibkan dia! Salibkan dia! Benar. Kau harus menyalibkan dia. Bawakan aku air. Aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini. Itu berarti kau tidak patuh pada Kaisar. Putuskan rantainya dan lepaskan dia. Aku bebas. Aku bebas. Aku bebas. Aku bebas. Cambuk dia, lalu salibkan.
Adik-adik yang kekasih, Yesus diadili sebanyak 3 kali. Yang pertama, ia dibawa kepada imam besar. Di situ ada banyak imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari cara untuk membuat Yesus dihukum. Bahkan lebih parahnya lagi, mereka membuat tuduhan-tuduhan palsu terhadap Yesus. Mereka mendatangkan saksi-saksi palsu agar Yesus dihukum. Tapi imam besar tidak menemukan kesalahan Yesus. Kemudian ia dibawa kepada Herodes. Di Herodes pun imam besar melakukan hal yang sama. Dan apa yang terjadi? Tidak didapatkan kesalahan daripada Yesus. Lalu yang ketiga, adik-adik, Yesus dibawa kepada Pilatus. Di Pilatus, imam besar masih melakukan hal yang sama. Mereka mencari cara agar Yesus dihukum. Mereka menghasut orang banyak agar membuat Yesus terlihat bersalah. Padahal sebenarnya Yesus tidak bersalah. Dan Pilatus pun tidak mendapatkan kesalahan daripada Yesus. Pilatus berkali-kali bertanya kepada orang banyak. Karena Pilatus tahu hanya karena dengki, kebencian mereka terhadap Yesus yang membuat mereka ingin supaya Yesus dihukum. Bahkan adik-adik, para imam-imam besar sangat nyolok. Mereka mencari segala cara untuk membuat Yesus dihukum. Orang banyak berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Mereka tidak tahu bahwa apa yang menjadi kesalahan Yesus. Mereka hanya mengatakan salibkan dia karena hasutan daripada imam-imam besar. Ketika orang banyak sibuk berteriak bahwa salibkan dia, dan imam-imam besar sibuk mencari kesalahan Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus hanya terdiam. Dengan penuh kesabaran, ia menghadapi ketidakadilan yang ia terima. Bagaimana dengan kita? Apakah kita seperti Yesus ketika menghadapi situasi seperti itu? Seperti yang kakak katakan di awal tadi, ketika kita dituduh melakukan kesalahan yang sama sekali tidak kita lakukan, mungkin kita akan kecewa, mungkin kita akan bersungut-sungut, bahkan mungkin kita akan marah dan melakukan segala cara untuk meyakinkan orang-orang bahwa saya tidak melakukan hal demikian. Sebuah sikap keteladanan yang ditunjukkan Yesus kepada kita. Bagaimana ia mewujud nyatakan kasihnya kepada kita, mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Pembacaan kita terambil dari Markus 15 ayat pertama hingga ayat 20. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Yesus di hadapan Pilatus. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyak tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya aku bebaskan raja orang Yahudi ini?"
Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesanya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menayurunya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan. Kiranya kami dapat memahaminya dan kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau telah mengorbankan nyawamu untuk kami menebus dosa-dosa kami. Kiranya kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang mengikuti karakter-Mu dan senantiasa mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, Bapa. Yang maha baik, doa kami dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya.